Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan BIPA dalam berita spesial Hari Kemerdekaan dalam rangka penutupan program BIPA LBI FIB Universitas Indonesia periode Mei hingga Agustus 2022 bersama saya Muhammad Abduh dan Evelyn Effendi. Kami akan menyajikan informasi pelaksanaan program BIPA periode Mei hingga Agustus 2022. Pemirsa, selama 30 tahun BIPA UI telah secara konsisten mewisuda lulusan BIPA 3. Sebagai lembaga pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing, program BIPA UI melaksanakan penutupan program sebanyak 3 kali dalam setahun. Hingga saat ini, kegiatan penutupan program tersebut masih menjadi tradisi di BIPA UI meskipun kegiatan belajar mengajar berubah menjadi daring. Benar sekali, meskipun kegiatan belajar secara daring dilakukan sejak pertengahan tahun 2020 ini, penutupan program masih tetap dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program BIPA LBI FIB UI. Minggu ini seluruh peserta BIPA UI, baik tingkat dasar, lanjut maupun tingkat mahir, sudah melaksanakan evaluasi akhir. Dan hari ini program BIPA periode Mei hingga Agustus 2022 berakhir. Itu artinya para peserta di tingkat dasar dan madya akan naik tingkat dan peserta tingkat mahir akan menyelesaikan masa belajarnya. Ya, kita mulai dengan informasi pertama. Manajer program BIPA FIB UI, Ibu Sri Handayaniasa, akan melaporkan pelaksanaan program BIPA pada periode ini. Yang terhormat, Bapak Bondan Kanumoyoso selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia beserta pimpinan dan manajer FIB UI. Yang terhormat, Ibu Mirna Laksman selaku Kepala Lembaga Bahasa Internasional FIB UI beserta Ibu Hilda Sutandio dan Ibu Airin Miranda selaku Wakil Kepala LBI FIB UI. Yang terhormat, Kepala Program dan Manajer LBI FIB UI, semua staf pengajar dan peserta program BIPA yang saya cintai, serta para undangan yang saya hormati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang pada acara penutupan program BIPA periode Mei hingga Agustus 2022. Di akhir bulan Agustus ini, masih dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, kami kembali mengantarkan para lulusan BIPA 3 serta merayakan keberhasilan semua peserta BIPA yang menyelesaikan masa studinya di program BIPA LBI FIB UI. Beberapa di antaranya telah bersama kami selama hampir 1 tahun, belajar secara daring, bertatap muka di dunia maya, dan berinteraksi dalam jarak. Tidak ada yang mudah selama masa-masa tersebut, tetapi semua pantang menyerah karena satu tujuan, mahir berbahasa Indonesia. Semangat itulah yang mengantarkan kita semua pada titik ini dan menjadi pendorong untuk memulai masa yang baru. Di periode belajar berikutnya, program BIPA akan kembali mengadakan kegiatan belajar tatap muka. Tentu saja kita tidak sabar untuk menyambut para peserta yang akan melanjutkan program BIPA di tingkat selanjutnya, juga semua peserta baru yang telah mendaftar. Para undangan yang kami hormati, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan program BIPA selama periode Mei hingga Agustus 2022. Terdapat 62 orang peserta yang berasal dari 11 negara pada periode ini. Mereka terbagi ke dalam 3 kelas BIPA 1, 2 kelas BIPA 2, dan 1 kelas BIPA 3. Pada periode ini, 6 orang peserta BIPA 3 reguler telah menyelesaikan program BIPA dengan baik. Selama hampir 4 bulan, mereka belajar bahasa Indonesia secara daring dan mengikuti beragam kegiatan penunjang dan ekstrakurikuler, seperti berdiskusi dengan mitra tutur dan narasumber, kunjungan belajar virtual, memasak bersama secara virtual, menari, ngopi, ngobrol bersama BIPA UI,
serta berlatih pelafalan dan intonasi melalui ekstrakurikuler drama. Terima kasih kepada semua peserta BIPA yang telah berpartisipasi dengan semangat tinggi dan menyadari pentingnya mempelajari bukan hanya bahasa, melainkan juga kekayaan budaya Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saya juga akan melaporkan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh program BIPA LBI FIB UI. Di awal periode, program BIPA mengadakan gelar gria yang diikuti oleh peminat kelas BIPA reguler, Binon, Kosakata, dan BIPA TKA. Program BIPA juga mengadakan program khusus untuk organisasi dan universitas asing, di antaranya program BIPA khusus ACICIS, program BIPA khusus HUS, program BIPA khusus SUSS. Selain program-program khusus organisasi dan universitas asing, program BIPA juga mengadakan program tutorial untuk individu dan pelatihan BIPA untuk karyawan asing. Di periode ini, program BIPA juga kembali menyelenggarakan TIBA untuk siswa JIKS. Selain kegiatan belajar mengajar, beragam kegiatan pengembangan diri juga menjadi bagian kesibukan pengajar BIPA. Kegiatan diskusi kelompok terpumpun, pelatihan pengajaran BIPA, perumusan SKKNI pengajar BIPA merupakan beberapa di antara kegiatan pengembangan kebipaan yang diikuti oleh pengajar BIPA di berbagai lembaga, seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Sikil, dan Eduo, baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta. Sampai di sini laporan pelaksanaan program BIPA periode Mei hingga Agustus 2022. Kepada semua pengajar dan staf BIPA yang telah bekerja keras memastikan proses belajar mengajar berjalan lancar, serta merencanakan dan melaksanakan berbagai macam acara penunjang kegiatan belajar mengajar, kepada staf, pimpinan LBI, serta FIB yang telah banyak mendukung penyelenggaraan program BIPA, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Apa yang telah diraih hingga saat ini tidak lepas dari dukungan, kerja keras, dan kegigihan Bapak dan Ibu sekalian. Kepada semua peserta BIPA 3 yang telah menyelesaikan studinya di program BIPA LBI FIB UI dengan baik, selamat atas kelulusan Anda. Semoga pengalaman belajar di program BIPA dapat bermanfaat dan berkesan bagi Anda. Terima kasih telah memilih BIPA UI sebagai tempat untuk belajar dan memahirkan bahasa Indonesia Anda. Akhir kata, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada peserta BIPA 1 dan 2 atas kenaikan tingkat Anda. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam program-program berikutnya. Terima kasih. Berita berikutnya datang dari Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Bapak Dr. Bondan Kanumoyoso M.Hum, yang akan menyampaikan sambutan pada penutupan program BIPA periode ini dan ucapan selamat kepada para peserta BIPA LBI FIB UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wete Tung Dien, Rahayu, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Mirna Laksman, Direktur LBI FIB UI. Yang terhormat Ibu Sri Handayani Yasa, selaku Manajer Program BIPA LBI FIB UI. Yang terhormat para pengajar program BIPA UI. Selamat siang. Terutama saya ucapkan selamat datang kepada para wisudawan, peserta BIPA UI, serta para tamu undangan yang telah hadir secara virtual. Pada periode tengah tahun ini, untuk melepas peserta BIPA 3 yang telah menyelesaikan masa studinya, program BIPA kembali mengadakan acara penutupan atau wisuda BIPA. Tidak hanya untuk itu, acara ini juga untuk memberi apresiasi kepada peserta BIPA 1 dan BIPA 2 yang telah berhasil meningkatkan kemahirannya
dalam berbahasa Indonesia. Masih dalam semangat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus yang lalu, dalam acara kali ini juga hadir dalam kemasan BIPA dalam berita yang secara khusus mengangkat tema spesial kemerdekaan. Program BIPA reguler pada periode Mei-Agustus kali ini, BIPA UI mampu mempertahankan jumlah peserta yang belajar secara daring. Hal ini semakin membuktikan bahwa BIPA Universitas Indonesia mampu mempertahankan mutu pengajarannya walaupun kelas masih dilaksanakan secara daring. Selamat kepada tim manajemen dan pengajar BIPA yang telah menunjukkan kinerja yang baik. Dalam kesempatan ini juga, secara khusus, saya ingin menyambut para peserta BIPA yang kini telah menginjakkan kakinya di Indonesia. Selamat datang, selamat belajar, dan selamat menikmati kehidupan Anda di Indonesia. Sejumlah peserta akan melanjutkan studi BIPA secara tatap muka pada periode mendatang. Saya yakin Anda dan kita semua sudah tidak sabar untuk melakukan kelas tatap muka pada periode September-Desember mendatang. Kami sudah mempersiapkan prosedur sesuai dengan protokol kesehatan agar kelas tatap muka dapat dilaksanakan dengan baik dan nyaman. Sebagai penutup, saya ucapkan selamat kepada para wisudawan BIPA 3 serta para lulusan BIPA 1 dan BIPA 2. Semoga semua ilmu yang telah Anda peroleh bermanfaat bagi kehidupan Anda, baik di Indonesia maupun di negara Anda masing-masing. Semoga bahasa Indonesia yang Anda dapatkan di kelas BIPA ini dapat mengiringi kehidupan Anda, baik selama di Indonesia maupun di belahan dunia yang lainnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pemirsa, para peserta BIPA 3 hari ini telah menyelesaikan masa belajarnya di BIPA UI. Selama 4 bulan, mereka menyelesaikan masa belajar di tingkat 3 ini. Dengan penuh semangat, walaupun secara daring, peserta BIPA 3 belajar selama 250 jam. Siapa saja peserta yang lulus pada periode ini? Berikut beritanya. Peserta dari Korea Selatan yang satu ini termasuk peserta yang diam-diam mengejutkan. Jarang aktif di awal periode cukup membuat beberapa pengajar kaget ketika dia mampu memberi pendapat dengan baik pada beberapa kesempatan tanya jawab. Inilah Yoon No Song. Pria berkacamata ini menjadi salah satu peserta teraktif di kelas BIPA 3. Narasumber yang datang di kelas BIPA 3 saat ini pasti senang karena mendapat banyak pertanyaan dari beliau. Candaan dari beliau adalah candu yang menghidupkan suasana kelas. Mengingat namanya cukup dengan 2 huruf saja. Inilah Pak HM. Peserta selanjutnya selalu ada di kepala para pengajar ketika ada pertanyaan, siapa peserta yang selalu datang pertama di setiap kelas BIPA 3? Siapa yang aktif menjawab pertanyaan di kelas dan aktif bertanya kepada narasumber? Jika 2 pertanyaan itu perlu 1 nama, sudah pasti dia adalah perempuan berambut coklat yang mengingatkan kita pada tokoh Disney, Elsa. Siapa lagi kalau bukan Ibu Victoria?
Peserta yang satu ini adalah satu-satunya peserta yang berasal dari negara yang berbeda dengan peserta lainnya di kelas BIPA 3 ini. Namun, semangatnya untuk belajar bahasa Indonesia tidak membuat peserta ini rendah diri di kelas. Shh. Kalau ditanya, apa perbedaan Indonesia dengan negaranya? Peserta ini berpendapat, orang Indonesia lebih ramah dan sopan. Wah, masa sih? Baiklah, inilah Abdul Basit Arman, peserta dari Pakistan. Nama keluarga peserta BIPA ini mengingatkan kita dengan artis dan penyanyi Korea yang terkenal di tahun 90-an, Jang Nara. Berbeda dengan Jang Nara yang sudah berusia di atas 40 tahun, usia peserta ini masih sangat belia, bahkan paling muda di kelasnya. Siapa dia? Inilah Jang Ah-yong. Gadis yang satu ini dikenal pendiam di kelasnya. Namun, pada beberapa kesempatan bersama narasumber, gadis ini cukup sering mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Ya, terutama jika bertanya menjadi salah satu poin penilaian tugas. Inilah peserta BIPA 3 yang terakhir, Jang So-won. Baik pemirsa, salah seorang peserta BIPA UI yang telah menyelesaikan masa belajarnya akan menyampaikan kesan dan pesannya. Peserta ini sekaligus menjadi perwakilan para peserta di BIPA 3. Namun sebelumnya, kita juga saksikan cuplikan pidato dari peserta BIPA 3 yang lain. 문윤부니까 아이를 맡았어요? 오, boleh. Karena saya tidak mau terlihat menangis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen-dosen, Bapak Abe, Bapak Pras, Ibu Dian, Ibu Barbara. Yang saya hormati teman saya, Ibu Victoria, Basit, Soon, Ayong, Yuno. Yang saya hormati para dosen dan teman Universitas Indonesia Maju. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pak HM, Yunho, dan Ibu Victoria akan kembali bekerja. Basit akan kembali belajar di UI. Soan akan bermain golf. Bagaimana saya? Ada sebuah peribahasa Indonesia yang berbunyi. Lepas dari mulut harimau, jatuh ke mulut buaya. Walaupun saya terlepas dari kesulitan BIPA, saya memilih bahasa Indonesia sebagai jurusan ganda di universitas saya. Saya merasa sangat puas. Para guru dan orang-orang di sekitar saya membantu sangat keras sampai saya bisa bahasa Indonesia. Saat saya
bertingkat positif di kelas BIPA, guru meningkatkan bahwa coba saja. Tidak apa-apa karena kelas memang tempat untuk salah dan belajar. Saya masih kurang fasih bahasa Indonesia, tetapi mereka percaya dan menunggu kepada saya. Yang paling susah itu adalah tidak ada teman. Katanya, penduduk Indonesia lebih dari 270 juta, tetapi tidak ada teman saya. Kalau berlanjut seperti ini, tidak ada kemungkinan membuat teman. Oleh karena itu, saya mendaftar kursus IPA dan dimulai kelas pada September tahun 2021. Setiap hari menulis sesuatu dan revisi. Kalau saya submit tugas saya, lebih banyak hal yang revisi daripada saya menulis. Ketika evaluasi menulis, saya selesaikan menulis cepat saya dan bertanya kepada Ibu Nunung. Tetapi Ibu Nunung membalas saya, jangan, Ibu sedih. Saya tidak mengerti kenapa. Nanti saya sadar. Saya bertanya kepada Ibu Nunung, boleh saya meninggal? Benarnya saya meninggalkan. Itu salah satu hal saya ingat selama BIPA 3. Jadi langsung saya sadar, kepentingan bahasa Indonesia, ini sangat penting gitu, harus belajar. Itu kan ini kalau situasi yang lebih serius, ini membuat masalah besar. Karena putus, saya tidak mau lanjutkan dengan kamu gitu kan, mau putus hubungan. Tapi keputusannya ya hasil lapangnya akan saya yang beritahu sangat beda. Ini salah satu penyebab saya belajar Indonesia. Tapi mulai pandemi dengan buat sedih. Mau nggak mau penduduk Indonesia fokus fokus banyak ada yang pengangguran kan, yang hilang pekerjaan. Jadi mereka harus hemat uang. Coba bayangkan, saya gajinya tinggal sedikit, saya belanja apa? Sembako kan yang penting, beras atau minyak atau telur. Yang siapa mau beli perhiasan, siapa mau beli cincin, siapa mau beli yang anting gitu. Jadi terpaksa, hari pandemi dengan terpaksa saya lepas tangan dari perusahaan saya. Memang ada masalah dengan yang mantan mitra saya juga. Tapi saya sudah mulai nggak mau gitu. Kemudian itu kegiatan IKCS pun, lembaga IKCS pun tidak boleh keluar, tidak boleh ketemu apa-apa. Jadi saya bisa apa? Hanya main golf saja seminggu 3 kali, 4 kali, atau ini mau minum alkohol dengan teman. Ya, begitu hampir berapa tahun ya. Suatu hari saya ketemu teman saya yang telah lulus BIPA UI 21 tahun yang lalu. Dia namanya Julia. Dia bilang, kamu memang cukup untuk bercakap-cakap sehari-harian. Tapi kamu ada yang sebagai ketua IKCS, kamu banyak ada kegiatan, siapa tahu nanti kamu mau buka lagi kan, mau lanjut perusahaan lagi kan, gitu. Kamu belajar aja, buat apa kamu main-main doang. Kakak Julia mengatakan bahwa jika kamu belajar di BIPA UI, kualitas kehidupan pasti meningkat. Dia sangat rekomendasikan itu, pasti. Jadi saya akhirnya mungkin BIPA adalah kenangan yang tak terlupakan dalam kehidupan saya di Indonesia. Itu sangat menyenangkan dan sangat sulit, tapi pilihan BIPA sebelum
memulai hidup baru di Indonesia adalah pilihan yang sangat bagus. Selamat siang teman-teman dan para dosen dalam acara ini. Nama saya Abdul Basit dari Pakistan. Hari ini saya akan menjelaskan perasaan dan pengalaman belajar saya bersama BIPA. Pada 20 September 2021, saya masuk BIPA sebagai siswa kelas 1. Selama bersama BIPA, salah satu momen yang tidak terlupakan dan membuat saya merasa menjadi anak SD adalah saat guru mengajari kami huruf-huruf abjad. BIPA 1 membuat saya mampu bersosialisasi dengan orang Indonesia, mulai dari perkenalkan diri sampai mewawancarai orang Indonesia. BIPA tingkat 1 memperkenalkan saya pada banyak makanan terkenal Indonesia, yaitu rendang Sumatera, nasi padang Sumatera Barat, coko Makassar, sate Madura, dan lain-lain. Yang lebih menarik, BIPA menawari saya beberapa tempat-tempat wisata di Indonesia. BIPA menghibur saya dengan mengunjungi tempat-tempat indah di Indonesia, yaitu Raja Ampat Papua, Gunung Bromo Jawa Timur, Yogyakarta Jawa Tengah, dan lain-lain. Selain penghiburan, BIPA juga kelas motivasi dan inspiratif. BIPA motivasi dan menginspirasi saya dengan perjalanan hidup inspiratif banyak tokoh di Indonesia dan negara lain. Tambahan pula, BIPA mengajak kami untuk memperhatikan banyak produk terkenal Indonesia yang dibuat oleh Indonesia saja, yaitu Indomie, Supermie, dan es cebo, dan lain-lain. BIPA tidak hanya fokus pada peningkatan bahasa kami, tetapi juga menggerakkan kami dengan teknologi dunia modern. BIPA memunculkan kemampuan saya yang terpendam dan membuat saya bisa membicarakan berbagai masalah yang dihadapi Indonesia dan negara lain. BIPA memberikan kami kesempatan untuk membahas berbagai masalah dengan memberikan kami peran sebagai pemimpin, penggelola, peserta rapat, dan moderator. Di samping itu, BIPA meningkatkan keterampilan menulis akademik kami dengan menulis berbagai topik yang terkait dengan teknologi, lingkungan, politik, dan fenomena sosial. Yang lebih menarik, BIPA meningkatkan latar belakang budaya asing dengan budaya Indonesia dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kelas drama, kelas menari, dan kelas ngopi. Ada sedikit kekurangan dalam manajemen BIPA yang menurut saya harus dievaluasi. Setiap hari kami mengikuti 2 kelas BIPA. Waktu istirahat antara kelas-kelas ini hanya 30 menit yang tidak cukup untuk menyegarkan otak saya, meningkatkan energi tubuh saya, produktivitas, dan kemampuan untuk fokus. Di samping itu, kelas daring juga masalah untuk beberapa mahasiswa. Mahasiswa dapat dengan mudah belajar dan mengakses sumber belajar dengan cepat di kelas daring. Akan tetapi, masalah teknis selalu hadir di kelas daring, yaitu peralatan listrik, mikrofon, headphone, serta koneksi internet. Banyak mahasiswa menghadapi masalah-masalah tersebut di kelas daring BIPA. Menurut hemat saya, lebih baik BIPA kelas secara tatap muka karena ini memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi secara dekat dengan dosen mereka serta berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat langsung. Saya sangat mengagumi seluruh dosen BIPA saya. Mereka tetap menjaga senyum di wajah mereka saat mengajar dan membangun kondisi dan mengembangkan kegiatan sehingga mahasiswa dapat mempraktikkan bahasa dalam konteks yang bermakna. Para dosen BIPA tidak hanya mengerjakan akademik bahasa saya, tetapi juga membuat gue dapat memahami anak Jaksel. Demikian pengalaman, perasaan, dan kesan saya selama belajar di BIPA UI. Semoga saya tetap bisa mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia saya, serta bisa saya pakai di dalam perkuliahan magister saya di UI. Terima kasih. Selanjutnya, informasi dari peserta BIPA UI lainnya. Selama 1 periode belajar, para peserta BIPA UI sudah mampu berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Mereka sudah mampu bercerita, berpresentasi, berpidato, dan menghasilkan berbagai tulisan. Berikut ini akan dibacakan penghargaan untuk BIPA 1, 2, dan 3.
Penghargaan tersebut akan dilaporkan oleh Ibu Arliana. Selamat siang para pemirsa, kembali dalam segmen liputan khusus bersama saya Arliana. Pada periode Mei hingga Agustus 2022, program BIPA LBI FIB UI kembali memberikan penghargaan kepada para peserta yang berprestasi, khususnya dalam bidang menulis dan berbicara. Di BIPA 1, penghargaan untuk cerita hobi terbaik ketiga diraih oleh He Rim. Sementara penghargaan untuk cerita hobi terbaik kedua diraih oleh Masaoka Shino. Dan penghargaan untuk cerita hobi terbaik pertama diraih oleh Matsubara Yota. Berikutnya kita beralih ke BIPA 2, penghargaan untuk penulis karangan naratif terbaik kedua diraih oleh Yukimasa Mayuko dengan judul tulisan Uang Kertas Mengajari Saya Hal Yang Penting. Sementara penghargaan untuk penulis karangan naratif terbaik pertama diraih oleh Sayano Sakamoto dengan judul tulisan Anda mendengarkan sesuatu dari berita, jangan langsung percaya. Selanjutnya penulisan ulasan terbaik di BIPA 2. Penghargaan untuk penulis ulasan terbaik kedua diraih oleh Kim Soo Young dengan judul tulisan Lapar? Mau makan coklat bar? Yuk, coba Delphi Top Extra Large. Sementara itu, penghargaan untuk penulis ulasan terbaik pertama diraih oleh Jong Ye-ju dengan judul tulisan Kontes Topoki versi saya, Shinjon pemenangnya. Selain penghargaan menulis, program BIPA juga memberi penghargaan untuk presentasi terbaik di BIPA 2. Penghargaan untuk penyaji presentasi terbaik diraih oleh Kim Ji Min dengan judul presentasi Pendidikan Privat Berlebihan untuk anak-anak umur sebelum masuk SD di Seoul, Korea Selatan. Sekarang mari kita berlanjut ke BIPA 3, penghargaan penulisan esai komparatif argumentatif terbaik. Penghargaan untuk penulis esai komparatif argumentatif terbaik diraih oleh Song Yun Ho dengan judul esai Perbandingan antara Indonesia dan Korea dalam proses pemindahan ibu kota administratif. Demikian nama-nama peserta yang mendapatkan penghargaan tulisan dan presentasi terbaik pada periode ini. Selamat kepada para peserta, semoga kemahiran yang telah dipelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan Anda sekalian. Sekian liputan khusus ini, kita kembali ke segmen utama BIPA dalam Berita. Pemirsa, selama periode ini peserta BIPA 1, 2, dan 3 belajar selama 4 bulan, yakni dari bulan Mei sampai Agustus. Meskipun kegiatan belajar dilaksanakan secara daring, para peserta BIPA UI sangat antusias untuk mengasah kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia. Tidak hanya belajar dengan pengajar, para peserta BIPA UI juga diberi kesempatan untuk belajar dengan orang Indonesia langsung melalui kegiatan kunjungan belajar, diskusi berbagai topik dengan narasumber, kegiatan memasak, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Berikut cuplikan kegiatannya. Ibu Erni, wali kelas 1A. Sekarang saya ada di GBK Gelora Bung Karno. Itu GBK, sama seperti mahasiswa BIPA 1A, GBK, gemar belajar dan kerja keras. Terima kasih, sampai jumpa di BIPA 2. Semua
semuanya, perkenalkan saya Ibu Mutia. Saya senang sekali mendapatkan kesempatan untuk mengajar Anda pada periode kali ini, terutama karena saya menjadi pengajar sekaligus wali kelas bagi kelas 1B. Bagi saya, kelas 1B adalah kelas yang penuh semangat, suka belajar, dan sangat rajin. Saya berharap semoga pelajaran bahasa Indonesia yang Anda dapatkan di dalam kelas dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda dan sampai jumpa. Hai semuanya, khususnya mahasiswa di kelas 1C. Saya sangat senang karena bisa bersama dengan Anda dalam belajar bahasa Indonesia. Saya juga sangat suka kelas ini karena mahasiswa di kelas 1C unik. Ya, diam-diam tapi ternyata Anda semua memperhatikan kelas dengan baik. Saya harap apa yang saya ajarkan dan apa yang Anda pelajari di kelas ini bermanfaat untuk Anda ya. Sampai jumpa di lain waktu. Kelas 2A itu adalah kelas yang aktif dan menyenangkan. Jadi saya selalu senang kalau masuk ke kelas 2A. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu sukses ya. Kelas 2B itu kelas yang aktif, seru, dan menyenangkan. Semoga sukses ya untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di Depok. Halo, saya Edithia Haningtyas, wali kelas BIPA 3. Menurut saya, BIPA 3 itu seru, menyenangkan, dan bikin deg-degan. Semuanya ada pada materi, suasana kelas, dan kegiatan yang memang lebih menantang. Semoga bahasa Indonesia yang Anda dapat bisa bermanfaat. Sampai jumpa! Main-main ke UI ya kapan-kapan. Halo semuanya, nama saya Jiwon Kim di BIPA 1A dari Korea Selatan. Menurut saya, musim panas tahun ini sangat unik karena belajar bahasa Indonesia di BIPA. Dosen kami mengajar dengan bersemangat dan teman sekelas saling membantu, jadi saya asik belajar bahasa Indonesia. Semoga pengalaman BIPA semuanya juga tak terlupakan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Untuk pertama kali saya datang ke Indonesia, saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Melalui kursus BIPA UI, sekarang saya bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari saya. Selama semester BIPA 1, saya tidak hanya bisa belajar bahasa,
tetapi juga bisa mengerti budaya Indonesia. Selain itu, saya sangat puas dan senang karena bisa berkenalan dosen dan teman-teman yang hebat. Selamat siang semuanya, nama saya Shino dari BIPA 1C. Alasan saya belajar bahasa Indonesia adalah agar saya bisa lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan rekan-rekan kerja saya. Semua dosen dan teman sekelas BIPA sangat baik, sehingga saya selalu bisa menikmati belajar. Saya akan terus belajar bahasa Indonesia dan semoga saya dapat semakin lancar berbahasa Indonesia. Semoga kita bertemu lagi di BIPA 2. Terima kasih. Halo, nama saya Mayuko dari BIPA 2. Selama semester ini, saya sangat menikmati belajar di BIPA. Karena topiknya selalu menarik, khususnya kuliner, dan walaupun kadang-kadang saya tidak bisa paham di kelas, Bapak Ibu Guru selalu membantu dengan sabar. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua. Saya juga senang sekali bertemu dengan teman-teman di kelas, dan saya menantikan pertemuan dengan semua secara offline. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Halo, nama saya Taehyun dari BIPA 2. Sebelum kelas mulai, saya sangat khawatir karena levelnya meningkat. Akan tetapi saya menikmati kelas dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang baik. Selama semester ini, bahasa Indonesia saya membaik. Saya merasa lebih percaya diri ketika saya berbicara bahasa Indonesia. Saya menantikan pertemuan fisik dengan teman-teman di BIPA 3 ya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Jung Yoon-hee atau bisa dipanggil Victoria. Saya ingin berbicara kepada para dosen. Saya sangat menghormati dosen-dosen di BIPA UI yang berusaha kerja keras untuk kami. Dosen-dosen mengajar bahasa Indonesia baik dan tulus hati. Saat ajar mereka selalu secara efektif dan efisien. Bukan hanya itu, berkat mereka kami bisa langsung memakai bahasa Indonesia sesaat resmi atau sehari-hari. Karena pelajaran itu tentang isu hangat terkini. Berkat mereka, saya mendapat senjata kuat. Seperti dikata Pak Abe. Oleh karena itu, saya angkat topi Charlotte atas bekerja keras para dosen di tahun ini. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum. Semoga pertemuan ini tidak sampai di sini, tetapi berlanjut kemudian hari. Terima kasih. Paham? Ibu Soan, paham? Ya. Paham, jelas sekali lagi. Satu kali lagi. Iya, saya. mengerti? Tolong jelaskan kepada saya. Take 2 News Ancur Evelyn. Action. Evelyn, Effendi. Pemirsa, ekstrakurikuler yang ditawarkan BIPA UI kepada para peserta. Yang terhormat, Gue udah serasa
CS. Pada periode kali ini, BIPA UI kembali mengadakan ekstrakurikuler ngopi atau ngobrol bareng BIPA UI. Dalam ekstrakurikuler ini, para peserta diajak untuk berlatih berbicara dengan cara berdiskusi tentang beragam topik yang berbeda. Berikut cuplikannya. Selamat siang, nama saya Abdul Basit. Saya dari Pakistan. Di sana ada gunung yang tingginya kedua di dunia setelah Mount Everest. Banyak orang Korea yang sudah pernah ke sana. Kasih tahu tempat lebih bagus. Itu sama Gunung Halla, tapi kosnya beda. Ya, aku mau lihat contoh ini. Aku dengan teman-teman saya. Ya. Pakai topi putih ya? Ya. Iya lagi. Aku dengan teman-teman saya di sana. Serengeti. Keluarga saya, kecuali saya suka wisata sejarah. Tapi saya tidak suka wisata sejarah, lebih suka wisata alam. Jadi saya mau berwisata alam di sini karena lebih sepi daripada Bali. Bali terlalu ramai. Kita mulai ya tentang apa kemampuan superhero atau pahlawan super. Mau power apa? Kekuatan yang bisa perjalanan waktu, yang pinta-pinta waktu. Oh iya, kemampuan saya mau itu kantung 4 dimensi. Itu apa yang saya mau, tapi tidak mau Doraemon itu saja. Saya cuma mau kantong saja. Kenapa kita mau Doraemon, Ibu? Kenapa? Doraemon. Saya juga mau. Lucu kan? Bukan kekuatan Ibu Kanako ya, kekuatan kantongnya ya. Ya, boleh. Ya, saya mau menjadi kaya. Cucuan. Tadi cucuan ya. Uang asli saja. Ya, pakai pintar untuk pergi ke sana. Ya. Cepat. Uang. Ya. Pernah mimpi apa, Sayano, dan lalu Anda cari di internet? Orang yang belum saya kenal tiba-tiba muncul dan bunuh saya. Waduh. Iya. Seram ya. Lalu Anda cari di internet? Ini artinya yang bagus. Saya menjadi orang yang lebih bagus daripada sekarang. Dan saya akan cerita akan cerita dengan musik-musik dari negaranya saya, tapi dari Afrika juga dari Tanzania. Di Afrika ada jenis musik, tapi ada musik budaya seperti di sini musik negara dan ada musik Afrika, namanya Afro Music. Amenifanya nacho malaya, vichenji situmia vibaya, nisende maskani kula kaya, awezeni wananizoesha vibaya. Saya itu populer, banyak suka. Bisa aku kiri kowe kanan, wes beto kalah. Tetap saya itu Ini orangnya. musik apa, Pak? Ini musik joget? Apa ini? Itu namanya musik campur sari dari Jawa. Oh, begitu.
Pokoknya saya tetap anti mainstream. Iya, betul anti mainstream ya. Memang yang baru. Iya. Wah, menarik. Pemirsa, ekstrakurikuler yang ditawarkan BIPA UI kepada para peserta diharapkan dapat membantu mereka untuk melatih bahasa Indonesia di saat mereka tidak dapat bertemu dan berbicara langsung dengan orang Indonesia. Sama halnya dengan ekstrakurikuler ngopi, dalam ekstrakurikuler drama, peserta diajak untuk berlatih berbicara khususnya dalam hal pelafalan dan intonasi. Para peserta diajak untuk berlatih melalui peran yang harus dimainkan dalam sebuah drama. Berikut kegiatannya. Para pendengar, siapa yang tidak kenal Bung Karno? Nama Presiden pertama Indonesia ini menjadi nama Bandara Internasional Jakarta. Bersama dengan nama Wakil Presiden pertama Indonesia, Soekarno-Hatta. Beliau lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Namun karena sering sakit-sakitan ketika masih kecil, ayahnya mengganti nama itu menjadi Soekarno. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau adalah seorang arsitek lulusan Teknise Uge School di Bandung yang sekarang dikenal dengan nama Institut Teknologi Bandung. Beliau lulus dari universitas itu pada tahun 1926. Sejak kuliah, beliau aktif sekali dengan kegiatan politik. Sampai akhirnya, beliau menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1945. Di sebuah kelas pada pelajaran sejarah. Baik, Budi, kelompok kamu sudah siap? Oh ya, siapa saja kelompok kamu? Saya, Ari, dan Tina, Bu. Presentasi kalian tentang siapa? Bung Hatta, Bu. Oh, begitu. Kenapa kelompok kalian memilih Muhammad Hatta? Ada beberapa alasan, Bu. Yang pertama, dia adalah wakil presiden pertama negara kita. Dan namanya menjadi salah satu nama bandara internasional di Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta. Jadi, siapa sih yang engkau kenal Muhammad Hatta? Oh ya, namanya dipakai juga di sebuah universitas di Sumatera Barat, di Padang. Baik, kalau begitu silakan kalian mulai bercerita. Tapi Bu, banyak orang yang belum tahu tentang Muhammad Hatta. Misalnya, nama sebenarnya beliau Muhammad Attar. Oh, Muhammad Attar. Iya, Muhammad Attar. Itu nama yang diberikan orang tuanya ketika dia lahir. Oh ya, Bu. Selama ini orang-orang hanya tahu Bung Hatta adalah seorang pemikir dan aktif di bidang politik. Tidak banyak yang tahu kalau dia lahir dari keluarga ulama. Tokoh yang kita tahu ini akan memang seorang yang taat beragama. Oh ya, Bung Hatta itu asli Minang kan? Beliau lahir tahun berapa ya? Ali, Dina, tahun berapa tuh? Di mana dia lahir? Dia lahir di Bukit Tinggi
Sumatera Barat, Bu. Tanggal 12 Agustus 1902. Oh iya, Ibu Mutia Hatta yang pernah menjabat sebagai menteri itu masih ada hubungan keluarga dengan Bung Hatta ya? Ya, itu anaknya. Itu anak kedua dari 3 anaknya. Oh begitu. Nah, nama istri Bung Hatta siapa ya? Ya, Bu Hatta. Ya, Tina. Tapi nama aslinya siapa? Namanya Rahmi Rahim, Bu. Oke, terus apa lagi yang ingin kalian ceritakan tentang Bung Hatta? Dia orang yang sederhana, Bu. Oh ya, kalian tahu dari mana? Walaupun dia wakil presiden, dia hidup sederhana. Dia sangat jujur dan teguh. Beda sekali dengan para tokoh politik sekarang. Menurut kami, dia adalah contoh pemimpin yang baik. Betul, Ibu setuju sekali. Pada periode kali ini, ekstrakurikuler menari kembali menjadi pilihan para peserta BIPA UI untuk lebih banyak mempelajari Indonesia, khususnya budaya. Meskipun dilakukan secara daring, ekstrakurikuler ini tetap menarik untuk dipelajari. Bagaimana hasil dari ekstrakurikuler ini? Berikut kegiatannya.
Berita dari ekstrakurikuler tadi menutup BIPA dalam berita spesial Hari Kemerdekaan. Dan semoga kita dapat kembali belajar tatap muka langsung pada bulan September. Sekian BIPA dalam berita, Dirgahayu Republik Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Anda baru saja menyaksikan BIPA dalam berita. Sampai jumpa pada penutupan program BIPA berikutnya.